Ya. Latihan congornya kan di Sinjos. Sinjos. Latihan power. Kalau vokalis tuh harus pakai power. Powernya gue latihannya di Sinjos dulu, teriak-teriak Israel! Israel 40 ya. Salam. 134. Balik lagi sama gua Koko. Seperti biasa di channel STM Sing Joseph Keramat Raya 134. Hihi. Kali ini gua ditemenin nih Solid Aing nih. Hai. Nama Michael, biasa dipanggil Ambon. Silakan Om, kenalan diri. Oke. Nama asli Nama asli sesuai KTP lah. sesuai KTP ya. Sesuai KTP dong. KTV KTP. Michael Franciscus Patira Jawani. Lu ada presisusnya? Ada dong. Sama ya? Kok gua nggak tahu ya? Sama nggak? Enggak, gua tahu Michael Patirawan itu. Michael F.P kalau di KTP. Tapi kalau panggilan gue di Saint Joseph ya teman-teman lebih mengenal dengan Ambon lah. Ambon. Dia rumah di daerah Tebet belakang. Dulunya di Tebet. Iya, dulu zaman sekolah lah, zaman gua sekolah dia di daerah Tebet belakang Menteng Dalam. Menteng Dalam. Basisnya Budut Mom. Iya. Asik. Jalurnya. Jalur Rebut Bom. Nih gua mau nanya nih, Bon. Lu tahu Sing Joseph dari mana, Bon? Apa dari lingkungan, apa ada kerabat, apa-apa? Awal mulanya nih. Awal mulanya. Awalnya sih gue nggak tahu Saint Joseph ya. Nah, itu lu nggak tahu ada sekolah Sing Joseph di Nggak ada gitu. Jadi awal mulanya nih pertamanya yang gue tahu dulu gue pernah sekolah di namanya Santo Franciscus Assisi gitu. Oh, Tebet ya. Tebet rumah. Dan pada zaman gue masih sekolah di Santo Franciscus Assisi ini di Menteng Dalam Tebet, itu waktu itu pernah ada cerita kalau anak-anak STM Israel tuh nyerang Assisi dulu. Pernah waktu itu sampai masuk ke kantin katanya. Oh, masa? Iya, itu gue nggak tahu kenapa alasannya gitu kan. Rebutan cewek kali ya? Iya, mungkin. Iya kan. Kita nggak tahu deh tuh. Tahun berapa itu? Itu tahun 90 awal lah, kurang lebih ya. Wah. Nggak tahu tuh gue bener apa enggak, tapi kurang lebih sih inget gue sih gitu. Nah, gue cuma denger awalnya pertama kali Israel tuh itu wah ada STM Israel gitu. Selebihnya maksudnya gue juga nggak mencoba mencari tahu gitu, maksudnya biasa aja lah gitu kan. Tapi gue punya ibaratnya. Tapi awal lo masuk situ tujuan lo mau kemana tuh lebih dari SMP itu? Awal sebelum masuk. Sebelum masuk Saint Joseph. Awalnya bukan ini. Jadi gue punya saudara seiman lah, namanya Fata. Fata tuh anak 12 RM. Oh iya. Mungkin teman-teman yang selintingan kita nih rata-rata Tahu lah Fata itu siapa gitu. Karena Fata pun juga satu gereja sama gue. Gitu. Saudara seiman. Oh, saudara seiman. Saudara seiman gitu. Fata tuh punya adik, dia sekolah di Franciscus Kampung Ambon. Oh, Rawasari. Yang di Rawasari, CA29 ya. 29 Rawasari. Nah, gue dekat juga sama adiknya Fata juga. Sama keluarga Fata pun gue dekat. Jadi adiknya Fata tuh pernah ngomong, nanti kalau misalnya lulus mau masuk SMK atau STM lah ya. Zaman kita kan STM ya dulu ya. Lo masukin aja Israel Kampung Ambon katanya. Gitu. Pas masuk Israel Kampung Ambon, Lu udah cepet kesono? ya akhirnya mau nggak mau kan, gua karena awalnya gini kok, pas SMP gua kelas 3 nih, gua ikutnya tuh anak-anak ARSIS dulu. Karena tetangga gua ada anak arena siswa ARSIS 2. Karena gue emang berhubung gue demennya musik, jadi katanya ARSIS itu dulu pada zamannya kita masih SMP dulu lah mungkin ya, katanya sekolah musik gitu. Dan gue tertarik tuh ke SMP. Gondrong sih emang dia. Iya, boleh gondrong, baju bebas gitu kan. Pokoknya asik banget lah kok. Nah, gue SMP kelas 3 gue mulai cari tahu tuh ARSIS tuh
nongkrongnya di mana aja. Kan tapi Arsis itu SMA ya tapi ya, bukan STM ya. Jadi kebetulan tetangga gua ada yang di Arsis 2, gue ikut lah tuh. Dulu Arsis itu ada Arsis basis pancorannya tuh 57 Mayasari. Dia jadi Blok M Pulau Gadung. Jadi gua waktu SMP kelas 3 gue sering ngikutnya sama anak Arsis. Arsis 2 gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, singkat cerita, lulus SMP, karena gue berhubung tahu dari adiknya Fata, Israel Kampung Ambon gitu. Karena gue tidak diperbolehkan masuk SMA Arena Siswa. Arsis. Kenapa tuh? Karena mungkin nggak tahu lah. Agak liar kali. Agak kelihatannya mungkin kalau menurut orang tua gue dulu mungkin, aduh jangan deh, jangan masuk situ deh pokoknya gitu katanya. Ya nggak tahu bagus atau enggaknya kita nggak tahu lah ya. Itu maksudnya mungkin bagus menurut pandangan kita pribadi aja. Tapi kalau menurut orang tua kita kan kita nggak tahu lah ya. Karena setelannya sih. Iya, karena setelannya atau apapun lah bentuknya gitu. Akhirnya gue menuruti apa kata yang katanya adiknya Fata bilang tuh. Adiknya Fata bilang, gue daftar di Fransiskus Kampung Ambon. Dan kebetulan tuh waktu gue daftar, gue udah telat banget kok. Masuk Pengurus habis apa gimana? Ibaratnya udah gelombang terakhir, tapi ini gelombang terakhir juga udah habis sebenarnya. Gue baru masuk, telat banget deh tuh gue untuk masuk Fransiskus Kampung Ambon. Kalau nggak telat lu masuk situ waktu dong ya? Ya nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga karena waktu itu ada tes di Fransiskus Kampung Ambon, itu harus ada tes kan. Dan menurut gue ya karena gue mungkin otak gue terlalu minim dan terlalu IQ gue juga IQ jongkok kali ya. Tapi kan isinya tes juga kan? Iya, tapi kalau menurut gue tes di Kampung Ambon tuh waktu itu kalau menurut gue rada sulit ya. Sulit. Iya, karena ada tes matematikanya lah gitu. Iya, gue ngejalanin itu semua gitu. Dan karena mungkin gue memang telat, ya kan. Jadi hasilnya mungkin nggak maksimal juga gue tes di situ dan menurut gue juga susah juga tes di situ gitu. Dan gue lihat hasil pengumumannya tuh nama gue nggak ada tuh di SMK Fransiskus Kampung Ambon ini. Oh, lu jadi gagal, maksudnya lu udah tes itu? Udah tes, gue gagal masuk Fransiskus Kampung Ambon nih, STM Israel CA 29. Gue baru tahu nih. Jadi udahlah, gue datang ke SMK Fransiskus Kampung Ambon CA 29 ini. Gue ngeliat nama gue di yang lolos siapa aja gitu, nama gue nggak terdaftar. Sedih gue. Wah, sedih banget. Kalah ya. Mau pukul tembok atau? Iya, pengennya. Tapi sakit. Iya kan? Sinetron aja. Iya. Akhirnya gue secara nggak langsung dibilang sedih, gue sedih karena maksudnya masuk Arsis tadinya sama orang tua gue nggak boleh. Tapi giliran gue, yaudah lo boleh masuk ke STM Santo Fransiskus nih yang Kampung Ambon 29 lo boleh, tapi gue nggak diterima gitu. Tapi di situ gue juga nggak lolos gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue juga bingung mau ngapain lagi kan. Gue waktu ngeliat hasil tesnya itu gue sendiri gitu kan. Jadi gue cabut dari SMK Fransiskus Kampung Ambon, gue nongkrong di halte nya depan nih. Di daerah Rawasari itu ada halte lah. Gue nongkrong pakai celana jeans, dandanan udah gaya-gaya ala anak STM ya kan, karena emang pengennya sih emang ke yang arah-arah yang STM berantem juga ya kan, maksudnya yang pengen yang bebas juga, pengen masuknya ke sekolah yang bertujuannya yang arahnya tuh yang kayak begitu gitu loh. Seiring singkat cerita lah nih pokoknya. Pas gue lagi nongkrong di halte nih, tiba-tiba ada anak STM nih, miring, ya kan? Turun di halte gue bilang, anjir, anak mana nih, ya kan? Sedangkan gue masih SMP, gue mah cuek aja, ya kan? Masa bodoh teing, kalau orang Sunda dia bilang, masa bodoh teing, ya kan? Ya kan? Nggak taunya nih, nyamperin gue nih, lu anak mana? Gue ditanyain gitu, ya kan? Anak SMP lah, ya gue bilang, anak SMP bang, ya kan? SMP mana? Daerah Tebet, Menteng Dalam, ya kan? Oh gitu. Lalu ngapain di sini? Kok dandan lu udah kayak maksudnya
celana jeans panjang, terus gue pakai kemeja putih gitu. Setelan STM lah ya selain. Iya udah setelan ya anak STM juga mungkin dibilang anak karena gue kiblat gue anak arsis juga ya kan. Dulu kan cara mereka berpakaian maksudnya pas sekolah seperti itulah gitu. Ya gue mengikuti Bawa arus lah ya. kebawa arus lah ya. Bawa arus set. Tapi dari lu anak STM nih kata anak STM ini nih. Iya bang, akhirnya gue ngomong, gue habis daftar di Franciscus Kampung Ambon, tapi gue kagak keterima nih, iya kan? Lu kenapa masuk Israel Kampung Ambon, iya kan? Ada lagi no yang lebih beringasnya katanya Israel juga. Apaan bang? Setahu gue cuma di sini soalnya. Ada Israel Pusat, namanya Santo Yosef. Sorry bang, nih gue bukannya lancang nih, abang dari STM mana emang? Atau SMA mana nih, ya kan namanya masih polos lah SMP kan, gue kan nanya-nanya aja ya kan, gue anak Bariwan kata dia, jadi gue istilahnya tahu Israel Pusat nih, SMK sampai Yosef tuh dari anak Bariwan lah gitu. Itu mereka waktu itu pada naik bis tingkat atas bawah penuh 43. Iya 43 lah ya waktu itu ya, 43 ya pokoknya. Nah alhasil, si Joseph emang tempatnya di mana bang? Kramat Raya kata dia. Baik juga tuh orang. Baik juga. Iya, gue juga nggak tahu lah tuh. Emang mungkin jodoh gue diarahkan ke situ kan. Setelah kagak keterima di CA29 ya kan. Lo kira hari itu juga lu kesono? Apa besoknya? Enggak hari itu juga. Jadi besoknya karena pas gue ngelamar masuk SMK atau STM ini, kondisi nyokap gue waktu itu emang lagi sakit, cancer. Dan gue sering nganter nyokap gue ke RSPAD, adanya di dekat atrium Senen lah ya. Ya teman-teman mungkin tahu semua lah RSPAD gitu lah. Nah pas gue nganter nyokap, ini keesokan harinya nih, udah besoknya nih setelah ketemu anak Bariwan ini kan. Pas gue nganter nyokap gue naik bajai, gue ke RSPAD, nyokap gue waktu itu pengen kemoterapi di RSPAD. Lewat Kramat Raya tuh. Lu lihat ya, gue sebenarnya juga nggak lihat kiri kanan, nggak juga. Tapi pas di depan, kebetulan pas lewat di depannya macet. Nggak macet, lagi jalan. Gue ngeliat spanduk penerimaan mahasiswa baru STM Katolik Santo Yosef. Ya kan? Gue ngeliat, nah ini dia nih yang dibilang anak Bariwan kemarin kan. Dalam hati gue kan, udah, gue bilang sama nyokap gue, mah besok ke sini daftar di sini nih. Oh ya udah, nanti kita coba mampir lah pulang dari sini ya kan. Pulang dari rumah sakit maksudnya. Akhirnya singkat cerita pulang dari antar nyokap gue sakit, kemoterapi di RSPAD, mampir ke SMK sampai Yosef, ya kan? Karena emang di situ di spanduk di depan pinggir jalan raya Keramat tuh, ya kan seberang PMI Keramat, karena masih tertulis masih menerima pendaftaran mahasiswa baru STM Santo Yosef. Akhirnya ya gua sama nyokap gua datang lah untuk ngambil formulir, isi formulir, ya kan, bawa pulang formulir isi di rumah, lengkapin semuanya, data-data yang harus kita kasih. Terus nanti juga ada tesnya ya kan waktu itu, dan menurut gua tesnya kayaknya sih lebih gampang daripada ABC masalahnya. Ingat gue kayaknya ABC dong gitu. Iya. Pilihan jawaban. Iya. Dan menurut gue ya lebih gampang lah gitu daripada yang di Franciscus Kampung Ambon. Dan singkat cerita, waktu pas gue tes tuh, banyak banget memang tuh yang masuk tuh. Dan gue ngeliat, komuknya komuk tempur, ya kan, yang daftar si Joseph tuh, ya kan. Komuk tempur, gue lihat, wah ini gila, ada orang Batak ada, orang Ambon ada, orang Flores juga apalagi, ya kan kok. Orang Timor juga ada waktu itu, terus ya banyak lah gitu lah, ya kan. Orang Jawa juga ada lah, orang Manado juga ada. Karena rata-rata yang di St. Joseph yang dominan ya Timur. Iya, orang timur lah sana. Paling yang baratnya dari Medan.
Medan juga banyak sih Medan. Saya Anju Maau. Lagu terkenal itu di Medan. Saya Anju Maau. Butet lah. Butet. Oke, akhirnya setelah melihat proses-proses apa segala macem, gue keterima di Santo Yosep. Seneng lah, ya kan. Akhirnya nego masalah uang pangkal, sama akhirnya singkat cerita gue sekolah di Saint Joseph lah gitu kok. Terus lu akhirnya ambil jurusan apa tuh di situ? Karena gue dulu tertariknya pandangan gue dulu tertariknya lebih ke elektro, karena gue seneng aja ngeliat orang solder rangkaian resistor kayak gitu. Gue jadi ngambilnya elektro dulu. Elektro akhirnya lo ambil elektro ya. Yo, kelas 1 A waktu itu kalau nggak salah sih, seingat gue ya. Kelas 1 masih 2 kelas lu ya? Lu masih 2 kelas. 1A sama 1B elektro tuh. Nah, lu pas masuk kelas 1 awal gimana tuh ceritanya tuh, Bon? Apa kalau ada tafsirnya gimana? Kenalan dulu apa gimana apa? Pas masuk awal, Kenal awal siapa? karena yang gue kenal awal seingat gue ada namanya kakak kelas kita nih, Lakatang. Oh, Lakatang. Dulu pas gue tes, gue kayak kalau nggak salah inget ya, gue ketemu Lakatang. Ketemu Lakatang? Enggak, Lakatang di atas kita kan. Lakatang di atas kita, anak asrama kan waktu itu deh. Tapi dia tahan tuh dia. Hah? Dia naik 2001. Oh masa sih? Lakatang? Iya, 99 angkatannya di bawah kita. Di atas kita setahun. Ya itu yang 99. Di kereta. Oh bukan, itu siri apa? Yang di atas kereta Lakatang ya pakai baju Bob Marley. Oh iya, Lakatang. Tapi Lakatang 99 setahu gue, anak asrama soalnya dulu. Iya, asrama. Ya pokoknya ketemunya Lakatang lah. Bisa pas ngeliat Lakatang nih, serem banget ya. Kakak kelas ya kan, birong banget nih kan. Sorry ya brother. Ya kribo apa ya, maksudnya di gereja gue pun, maksudnya di lingkungan gue pun, maksudnya ya sering lah ketemu kayak gitu. Tapi memang ini kakak kelasnya rata-rata mungkin angker semua nih kan, anak Sinjos. Ya pertama kali gue kenal sih, ya seingat gue sih Lakatang ya, karena Lakatang waktu itu yang berinteraksi sama gue gitu. Maksudnya ya kita ngobrol apa gue juga lupa lah waktu itu ngobrol apa gitu kan. Ya lo kayak kasih lo kalau sekolah di sini nanti ya begini, mungkin dia ngasih arahan seperti itu, tapi gue juga lupa dia ngomongnya apa. Sorry ya kalau lupa. Dia sebenarnya dia suka mau gimana sih awalnya? Enggak lah. Gila lah. Lakatang tuh laki-laki sejati sih setahu gue. Dia mantep itu orang. Iya, jadi oke. Jadi apa ya? Dia kayak ngasih tahu nanti lo hati-hati kalau sekolah di sini, karena kita sering berangkat ribut, ya kan, ketemu musuhnya banyak katanya, terus juga pulang ribut. Gue kan, anjir, horor juga nih ya kan. Karena waktu SMP gue ikut ARSIS, horornya nggak sebegitu yang diceritakan sama kakak kelas kita ini, ya kan, gitu. Nah terus akhirnya udahlah jalanin aja. Nah ini gue mau tes ingetan lu nih Bon nih. Lu inget wali kelas lu siapa ya? Masalah waktu itu yang dulu agak beda-beda nih nama-nama guru-gurunya nih. Dulu Pak siapa? Pak siapa ya? Gue inget tes memori nih. Pak, kalau nggak salah gue juga udah lupa banget nih. Nggak, kelas 1 itu masih wali kelasnya Bu. Aduh tuh, kalau ada almarhum Hendrikus tuh kayaknya Doi tahu, karena dia teman kelas gue tuh. Aduh, dia sama Ronald nih beda versi nih nama gurunya. Kalau Ronald apa ya? Gue juga lupa. Apa siapa yang paling dia? Malu. FU, faktor umur. Iya, makanya gue mau. Di sini pasti gue tes. Tapi kalau nggak salah waktu gue kelas 1 itu, kalau nggak salah ingat ya. Kalau misalnya salah mohon dimaafkan. Bu Maria apa kalau nggak salah dulu? Bu Maria. Seingat gue. Kemarin sih dibilang Papan Jahitan. Papan Jahitan itu kalau menurut gue itu mungkin pas di kelas 2 apa kalau nggak salah. Tapi kalau kelas 1 kalau nggak salah sih Bu Maria. Bu Maria.
guru agama kita ya, Bu Maria. Bu guru apa sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. My Bonnie. Oh iya, My Bonnie. Aduh. Kita masuk kelas. Sorry salah. Kamu kelas apa lah? Kita nyanyi My Bonnie. Oh, My Bonnie mulu lah. My Bonnie is over. Nah itu terus CS itu pertama kali lo kenal di kelas 1 nih. Di kelas siapa tuh? Nah, lu sebangku sama siapa tuh awalnya? Pas masuk kelas 1, gue sebangku sama anak 40 nih. Boy Sos. Oh, Siswoyo. Nama aslinya Siswoyo nih, ya kan? Tapi nama samarannya jauh banget, men. Boy Gap 40. Sos ya. itu asrama. Boy Sos. Sos itu asrama. Sos lu asrama ya? Asrama punya Ibu Tin. Ada di Cibubur dia tempatnya. Iya, adanya di CBR. CBR. Kita bilangnya CBR dulu ya. Lalu interaksi sama dia gimana tuh awalnya? Karena menurut gue dulu pas ngeliat Boy Sos, Siswoyo ini anjing kayak kulit sih, ya kan? Maksudnya sorry ya, Boy, gila CS, jangan marah kalau nonton. Gue ngeliatnya kayak sosok apa ya? Pertama badannya tuh udah jadi gitu, kayak kuli banget. Dan setahu gue Doi orang Surabaya ya dulu. Jogja apa Surabaya? Surabaya. Kalau sepengetahuan dulu ya gitu. Bonek lah, jadi gue bilangnya kan anjing kayak bonek ya kan, kita panggilnya dulu sempet bonek juga kan. Boy Sos bonek ya, bocah nekat. Jadi gue berpikirnya ya Doi orang Surabaya aja udah nih, gila nih. Tampilannya udah mas-mas banget gitu. Kalau gue kan masih yang kurus, cungkring gitu kan. Ya sebangku sama Siswoyo. Oh, sebangku sama Boy. Mas Boy. Nanti ditelepon Emon, Mas Boy. Itu akhirnya berjalan tuh kelas 1, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tuh pergaulan lu di situ gimana tuh? Ya, hari pertama aja masuk kan datang belum tahu ikut basis kan. Datang jadi ya sendiri aja waktu itu kan. Terus dengar-dengar temen cerita, lu mau ikut basis mana? Ya kan? Nah ini kita bahas di dalam sekolah. Yang ya karena di bahas sekolahan tuh yang gue tahu pokoknya pas hari pertama lu mau ikut basis mana? Oh gitu. Iya gitu. Jadi gue bingung juga, ya kan karena posisi rumah gue waktu itu di tengah-tengah antara mau ke Polonia 40 itu juga dekat. Blok M. Mau ke Blok M ke anak-anak mistik sebenarnya juga dekat juga gitu. Posisi rumah gue tuh di tengah-tengah gitu. Akhirnya karena gue tandeman sebangku gue Siswoyo nih ya kan, ya mungkin ada kena racun-racun dikit dari Siswoyo kan. Itu dia waktu di dalam dia gimana sih dia? Kamu tahu? Kan lu sebangku nih. Ya Boy Sos menurut gue orang yang paling pertama ya kalau dibilang humble sih humble untuk pertemanan tuh dia oke banget lah pokoknya, setia kawan lah gitu. Racun nggak? Dibilang racun juga tuh anak tuh ya kan, ya racun bangor ya kan, maksudnya semuanya ada di Boy Sos loh. Karena kata kita ada 2 boy ya. Ada 2 boy, yang satu boy manis, iya boy satu manis, boy bonek. yang satu boy sos, boy bonek, boy manis, boy anak boy monyong lah. boy monyong. Ya gitulah. Kelas 1 nih berjalan, kelas 2 naik nih. Pasti kan lu udah mulai wah gua kelas 2 nih sekarang nih. Ya kan? Nah itu lu di dalam sekolah itu pasti berubah nih kan pergaulan lu. Gimana tuh Pur? Ceritain dong Pur. Kan kita beda kelas nih, gua kan nggak tahu lu nih. Lu anak mesin ya? Gua anak mesin. Ya gue elektro, pokoknya tim manis lah elektro biasanya. Tim rusuh juga tuh. Ya pokoknya kelas 1 akhirnya gue menentukan untuk ikut basis GAP 40. GAP itu generasi penerus ya, iya kan benar kan ya? Ya, generasi penerus itu, 40. Setahu kita waktu itu pada zaman kita gitu, GAP ya, karena anak budut cus dulu. Nah gue memutuskan akhirnya untuk ikut 40 gitu. Nah di seiring berjalannya waktu tuh emang ikut 40 memang jalurnya ekstrim banget ya, karena ekstrimnya apalagi ya, setahu gue waktu gue kelas 1 ini
pas gue nyampe Polonia pagi, berangkat nyampe Saint Joseph tuh bisa berapa titik tuh, maksudnya berapa titiknya tuh, maksudnya udah berapa musuh tuh yang nungguin tuh, bentrok. Ini kelas 1, Masih kelas 1 nih, ya kan? Udah berapa titik lah, banyak, ibaratnya kita ngelewatin tempat musuh lah, banyak lah, itu pagi ya. Belum pulangnya lagi, ya kan? Pulangnya lagi ketemu, belum lagi lewat 6 KR, 1 KR yang masanya lebih banyak lah dulu waktu itu dari kita, gitu kan? Tapi waktu itu kita mah nggak peduli ya masanya dia banyak apapun, ya kan? Pokoknya yang penting lewat aja, ya kan? Lewatin dulu. Mau kayak gimana nanti di sana, pokoknya pas kejadiannya aja nanti yang berbicara. Gitu, seiring berjalannya waktu akhirnya naiklah ke kelas 2. Naik kelas 2 ya juga gitulah, maksudnya pokoknya selama bener yang gue nonton juga kan konten Hendrikus ya, almarhum. Maksudnya apa yang dia bilang tuh, maksudnya yang selama kita berangkat tuh sakit perut, iya kan, maksudnya. Nah, kalau kenapa tuh? Mau kebelet pipis kah, boker atau apa? Gue sakit perut juga kalau sama yang kayak Hendrikus bilang gitu, ya kan. Dulu apalagi kan, maksudnya ya orang tua gue bilang ya kan, ya nak sebelum berangkat sekolah Berdoa dulu. atau pulang sekolah ya berdoa dulu. Oke, ya berdoa, aku ikutin berdoa ya tetap aja, tapi kalau berdoa kagak ngilangin sakit perut gue. Gue bayangin karena tuh Sinjos bener-bener anjing kan pas masuk Israel pusat nih. Aduh, gila, itu kayaknya luar biasa banget lah. Musuhnya tuh Di mana-mana. di mana-mana, apalagi Wah. daerah sekeliling gue tuh mau dari rumah menuju sekolah tuh banyak lewatin musuh ya. Belum nanti gue ketemu anak-anak budut mom ya kan, atau musuh-musuhnya Israel Pusat lah, siapa aja lah pokoknya gitu kan. Apalagi sekolah kita dibenci gara-gara lambang bintangnya ini kan. Ya setahu kita kan dulu gitu kan, jadi agak-agak rasis nih. Padahal kan Israel itu kan ya maksudnya sebenarnya singkatan ya. Tahu gitu ya, yang gue tahu dari Angkatan 2 lah ya. ya sohib kita juga. Ikatan Sekolah Remaja Ekonomi Lux. Ya, kurang lebih itu. Selebihnya tanya sama Edo Botak lah, yang lebih tahu. Iya, Edo anak asrama. Oke, ya sih menjalannya waktu ya kelas 2. Kelas 2, kelas 3 ya begitu. Kelas 3 ya pokoknya ya pagi ya begitu. Sebelum sampai sekolah banyak bentroknya. Pulang sekolah juga bentrok, ya kan. Sakit perutnya juga ya benar yang kata almarhum Brother Hendrikus bilang juga ya kan. Ini pulang gue bisa hidup nggak nih, maksudnya sampai rumah masih hidup nggak ya kan, atau nanti gue tiba-tiba kena nanti koma lah, celaka masuk rumah sakit ya kan, ya kurang lebih sih kayak gitu kok. Oke. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3 berarti alurnya sama ya lah ya. Ya kan? Merokok dulu ntar ya. Antem lah. Berarti, nah itu kan nih kelas 1 lu naik 40 nih ya. Nah kelas 2 nih kan lu naik kelas 2, itu anak 2001 masuk tuh kan? Ya, Nah, anak berarti 98 lah ya masuk kelas 2. Itu kan yang arah ke jalur lu tuh banyak tuh, daerah Tebet, basis keretanya tuh udah mulai ada tuh kan? Anak-anak Depok sih gitu. Anak Depok lah ya. Ada di kelas kita banyak anak-anak Depok. Nah akhirnya lu terbentuk lah tuh 17. Ya akhirnya karena teman seangkatan kita kan ada yang namanya Yosep juga yang tinggalnya di Menteng. Ya Yosep. Yosep. Pasangan gua tuh dia. Nah dia Itu ber-17 dulu cuma berdua doang ya. iya, anak mesin tapi dia kan Sekelas gua. kelas lu kan. Jadi dia bilang, yuk kita bikin basis 17 yuk. Gitu. Karena ada di kelas kita ada yang anak Depok. Jadi anak Depok naik kereta yang jurusan Tanah Abang turun di gereja Loyola ya, ada. Iya, Pasar Rumput kan. Ya, Pasar Rumput. Itu depannya PM Gambir apa? PM Guntur. Guntur, PM Guntur. Nah, jadi ya seiring berjalannya waktu ada di kelas gue ya,
kita sebagai kakak kelas kan juga kita ngerangkul ada di kelas kita ya. Rangkul buat bandel. Ya ngerangkul maksudnya ya udahlah maksudnya. Ya mau bandel mau apa ya urusan ini. Ya, maksudnya ya gue waktu itu sebagai pribadi maksudnya sebagai kakak kelas maksudnya ya udahlah coba ngerangkul ya di kelas kita gitu. Akhirnya terbentuk lah, singkat cerita terbentuk Israel PAM 17 PAM pasukan anak metro. Pasukan anak metro, ya kan 17. Gue inget banget tuh, PAM 17. Nah itu bukan anak si Joseph aja isinya, ada anak PSKD juga deh. PSKD yang tinggalnya juga di Depok, anak Advent juga yang tinggalnya di Depok gitu. Ngikut akhirnya. Ya akhirnya kita berbarengan tuh, tapi yang anak Advent naik Metro Mini 49 yang jurusan Pulau Gadung karena arahnya lewat Salemba langsung turun di sekolahnya kan. Metro Mini juga. Nah kita yang Saint Joseph naik 17 campur sama anak YBPK juga dulu ada yang ikut kok. YBPK Ada beberapa orang lah gitu. Karena ada teman SMP gue anak YBPK masuk YBPK ikut 17 gitu. Akhirnya terbentuklah 17 tuh ya. Terbentuklah basis 17 waktu itu. Itu ini kita bahas kenakalan di jalur nih. Sebentar lagi ya, maksudnya banyak. Lama juga nggak apa-apa. Lama juga nggak apa-apa lah ya. Tuh akhirnya lu jalur itu, gue pernah sih, ya sering sih nih, lu pada kita nongkrong sebagian di Sentiong, kita nyebrang ke Raden Saleh, ya kan? Ya. Di situ kita buat kekacauan sedikit, kemacetan ya kan? Ya. Itu gimana tuh? Awalnya yang ngajakin siapa sih sebenarnya? Yang ngajakin nongkrong di Raden Saleh itu siapa sebenarnya? Iya, rata-rata juga angkatan kita juga sih kalau seingat gue. Iya. Ini kan Rodes pernah di situ. Apa? Rodes. Makanya giginya copot. Iya, giginya kena batu konblok ya. Mulutnya ya. Hilang di bagian Hilang depan. 2, 3 ya, 2 sembilan. Ya memang sih. Yang ngajak nongkrong di Raden Saleh rata-rata seingat gue ya. Ya itu juga selintingan kita juga deh kalau nggak salah kayak Sos itu. Iya, sos juga sama Tony. Padang ya. Padang. Tony juga basis mistik ya. Mesti. Akhirnya 17 juga dia ikut. Iya, sempat karena dia memang tinggalnya di Menteng. Memang asli anak Menteng, tinggalnya di Menteng gitu. Bukan Menteng dalam, bukan Menteng atas, bukan Menteng Tenggulun, tapi benar-benar Menteng. Menteng ya. Kayak lagu slang, anak Menteng. Tapi dia nggak pakai ini korek api di sini. Nggak pakai ya. Sumplit. Ya gitu. Ya karena si Tony juga nih biang keladi juga nih, ya kan Tony Padang yang kita bilangnya. Padahal Ambon juga dia. Marganya sama kayak gue, Pati Rajawani. Masih saudara ternyata. Gue tahu dia saudara juga pas di Santo Yosef ketemu. Jadi lo kalau di Padang itu di 17 dulu ya, ngikut 17 dulu ya? Iya, dia mistik juga, terus 17 juga, karena kan semenjak angkatan kita bentuk basis 17 ya waktu itu, karena memang Tony tinggalnya deketan, 17 kan jalurnya emang lewat Menteng. Ya dia akhirnya ikut serta lah. Ikut serta. Kenakalan di jalan. Ya gitulah. Ya, ada. Nah itu tadi kita udah bahas tentang ya masa-masa mudanya Om Ambon ini, ya. Om Mekel Ambon. Ya kurang lebih gitu. Di Sinjos lah ya. Nah sekarang lu kegiatan lu dari lulus sekolah apa Bon sampai sekarang? Gue lebih ke main band. Ya, main band. Gua sebagai apa tuh? Angkat-angkat. Gue biasa kru. Ya. Jelasin dong. Sebagai apa di situ? Vokalis kok. Iyalah. Sesuai ya. Ya. Latihan congoreng kan bersinjos. Latihan power. Kalau vokalis tuh harus pakai power. Powernya gue latihannya di sinjos dulu, teriak-teriak Israel 40 ya. Oh jadi lu sekarang ini apa namanya?
ngeband. Di musik lah ya. Ya, lebih ke musik lah. Lebih ke musik lo ya. Ya. Ini gue punya cerita nih, dulu gue pernah main nih. Pernah main ke rumahnya dia tuh, ini udah lulus Rumah siapa? Ke rumah lo. Oh. Rumah dia nih, dia di Tebet nih. Gue lagi suntuk di rumah gitu. Gue main ke tempat dia nih. Pas sekali ya kan, main ke sana. Pas lagi dia nih lagi main bola. Pas lagi main dulu, bon gue numpang tidur sih sebenarnya. Gue numpang istirahat bon, lagi istirahat. Nah tiba-tiba gue lagi bangun nih, dibangunin. Dia ngajak ke rumah temen lo ya, rumah temennya dia nih. Ke rumah temen gue lo, ntar kemana? Ada di situ depan. Gue ngikut, rumah temennya. Nah di situ temennya dia nih ada mukanya ini percis yang main gebuk di gigi. Apa? Gebuk Ya, beduk. main drum. Ya, Ya, iya. abangnya itu. Mukanya ada percis kayak main drum. Si Ronald. Oh, nah, oke. Ronald gigi. Ronald gigi dulu pemain saudara gigi ya. Gue bilang nih mukanya percis. Nah, nggak taunya nih doi penyanyi di suatu band di yang lagi tenar sekarang nih. Ungu, asik. Ungu band. Unggu. Nah, tapi gue belum tahu nih cerita-ceritanya dia di situ. Gimana buat lu bisa jadi personil awal gimana cerita? Personil awal ya? Personil awal sih, bisa dibilangnya gitu sih. Ceritain dong, bagi-bagi cerita lah. Ya sebenarnya gue ya dulu ada gue punya tongkrongan kan yang tadi udah pernah gue bilang lah, Asisi gitu. Tongkrongan gue itu ada anak muda-mudi Katolik Asisi. Di situ gue ketemu gitaris yang bernama Eki. Eki itu adiknya. Eki ini adiknya Ronald pemain drum, Gigi. Pada zamannya. Ada zamannya. Dulu Gigi juga lagi hitsnya ya, lagi booming ya. Tahun itu. Pada tahun itu, nah Sekarang gue juga masih iya sampai sekarang legend lah ya. Gitu. Maksudnya masih eksis. eksis. Nah, gue kenal sama adiknya Ronald, si Eki ini dulu. Eki ini punya band. Dulu akhirnya nama bandnya Ungu lah, gitu. Kita bilang Ungu lah. Tapi sebelum Ungu nih dulu, kalau misalnya kilas balik, Ya nggak apa-apa ceritain sebelumnya dulu namanya Glasses. Glasses. Ini sebelum gue masuk ya kok ya. Sebelum gue masuk, dulu namanya Glasses, vokalisnya itu Aryo Wahab. Aryo Wahab, pemain sinetron juga sama penyanyi juga. Papa rock and roll. Yo, iya, Papa rock and roll. Papa nggak pulang. Ya, singkat cerita, ya band ini maksudnya udahan lah ya gitu. Akhirnya si gitaris yang di Glasses ini Eki, dia bikin band namanya Ungu. Gitu. Dan Ungu ini waktu itu lagi nyari vokalis. Nah, terus ya gue mungkin gue dari gue SD, SMP sampai STM lah, maksudnya gue dulu juga sering pelayanan lah di gereja, maksudnya nyanyi gitu. Pas ibadah gue ngisi vokal, nyanyi satu lagu gitu buat Lord Jesus. Ibaratnya talenta yang udah dikasih ke gue, ya gue harus persembahkan kembali buat Tuhan kita. Ibaratnya gue direkomendasiin, katanya ada nih si siapa Michael Ambon gitu, katanya coba aja. Ya gue akhirnya, ya singkat cerita gue dites mungkin waktu itu, tapi secara nggak langsung gue dites dan gue diterima di Ungu. Gue masuk berbarengan sama basis Maki. Ya kurang lebih. Maki basisnya Ungu yang sekarang sampai sekarang masih ya. Maksudnya jadi masuknya lu bareng apa gimana? Ya kurang lebih ya nggak beda-beda jauh sih kok. Ya gue akhirnya masuk Ungu tuh udah dari STM kelas 2 sebenarnya udah ngeband. STM kelas 2 gue juga udah mulai ngeband, STM kelas 3 ngeband ya. Dan ya namanya Ungu. Nah, itu Ungu itu
bisa nama ungu itu. Ungu kan kalau orang kata orang-orang ungu itu kan warna joker ya kan. Janda ya. Iya, Ya benar ya kan? iya benar. Nah itu terbentuk sebuah nama itu tuh dari apa, inspirasi dari siapa, Ya, kita apa. Oke. Yang gue tahu pas gue masuk kan karena namanya waktu itu udah Ungu ya, gitaris gue udah bikin nama band gitu Ungu nih gitu. Tapi lu nggak nanya. Tapi gue tanya arti nama Ungu tuh sebenarnya apa sih gitu kan? Ya maksudnya ini cuma cerita ini aja lah ya. Jadi Ungu itu sebenarnya kenapa band kita waktu itu kita namakan Ungu, karena Ungu itu melambangkan warna kebesaran Kristus, jubah Kristus. Makanya namanya Ungu ya, seperti kita lihat kalau misalnya pas Paskah gitu kan. Jumat Agung. Iya, Jumat Agung apa kan rata-rata kan salib di gereja kan, maksudnya dikasih kain Ungu. Warnanya apa? Ungu kan. Ya kurang lebih sih Seperti itu. Kenapa namanya Ungu ya? Ya flashbacknya sih seperti itu. Dan itu gitaris gue yang ngomong. Warna kebesaran Kristus, Yesus Kristus, gitu. Tuhan kita. Gitu. Itu sih. Kenapa namanya Ungu? Itu. Setelah lu diganti nih, akhirnya lu gimana lu? Mana lu akhirnya lu? Setelah diganti, nah, maksudnya gue diganti, posisi gue diganti Pasya. Karena Pasya maksudnya pertama lebih ganteng dari gue. Terus maksudnya dia pembawaannya kalau untuk ya namanya juga anak band ya kan, lo harus bisa berinteraksi segala macem kan. Ya dia lebih oke lah dari gue gitu. Gue akuin gitu maksudnya. Dan ya gue maksudnya dengan gue nggak di Ungu lagi maksudnya. Lu sekarang kemana? Gue tetap berkarya gitu maksudnya, ya maksudnya gue tetap bikin band gitu. Gue sempat bikin band Gue liat foto-foto lu tuh sama siapa-siapa aja tuh. ya banyak lah kok gitu. Gue bikin band Mr. Big kan gitu kan, Mr. Big Rock gitu. Terus Tapi sempet jadi bikin vokal lo ya? ya terus gue juga ya ngamen juga lah kok dari bis ke bis gitu. Gue ngamen. Terus ada orang gereja gue yang Tarik lah ya. Yang bukan tertarik, maksudnya mungkin iba kali ya ngeliat gue tuh Michael kasian banget tuh ya kan. Si Ambon kasian banget tuh ya kan, ngapain ngamen ya kan ya. Sedangkan gue ngamen kan untuk memenuhi kebutuhan hidup gue gitu. Gue untuk makan ya kan, maksudnya untuk uang jajan gue nggak minta sama orang tua gitu. Bagus tuh. Jadi gue ngamen dan orang gereja gue yang lihat, dan gue waktu itu ada keluarga dari Harvey Maliholo, penyanyi legendaris Indonesia gitu. Maksudnya vokalis jadul. penyanyi asal Maluku ya. Iyalah. Asal Maluku, Harvey Maliholo, dia keluarganya maksudnya dia narik gue gitu, maksudnya udah sini ikut gue akhirnya ikut pelayanan bareng dia dari gereja ke gereja, gue nyanyi lagi juga gitu maksudnya ya kan, daripada lu di jalan ngapain gitu, kurang lebih sih kayak gitu kok, ngerangkul. Terus ngajarin gue udah lu harus lebih banyak berdoa lagi Mike, kurang lebih sih kayak gitu. Ya karena memang tanpa berdoa pun kita maksudnya tanpa kekuatan dari Tuhan kita nih, Tuhan Yesus Kristus, iya kan? Ya, kita nggak ada apa-apanya kok kita, ya kan, bener nggak sih kok? Kita bisa berdiri ada di sini sampai sekarang gitu kan. Kita bisa berkeluarga ya kan, yang dulunya kita di jalanan juga ya tau lah, apalagi di Saint Joseph gitu kan. Maksudnya ngapain gitu kan, kalau nggak berantem ya kan, kayak nggak betak ya kan, nyederain orang ya, mabok ya kan. Kehidupan kita ya penuh dengan hal-hal seperti itulah gitu kan. Tapi ya gue dirangkul sama keluarga ini, dan gue thanks God banget maksudnya udah dirangkul ya, mungkin memang jalan Tuhan ya maksudnya. Gue dirangkul, terus maksudnya gue dikasih wawasan juga, lo harus sayang sama keluarga lo gitu, lo jangan lupa selalu berdoa gitu, karena hidup lo bisa berjalan ya kan tanpa bantuan Tuhan. Tanpa bantuan Tuhan lo nggak bakal ada apa-apanya gitu. Lo mengandalkan kekuatan sendiri gitu kan,
lo juga maksudnya akhirnya jatuhnya mengandalkan kekuatan sendiri, jatuhnya sombong gitu kan. Jadi intinya gua mulai dari dibantu sama keluarganya Bung Harvey Maliholo, mulai kebuka gitu jalan gua ketemu Mas Yofi Widianto, gua ketemu Rio Febrian, gua ketemu Glenn Fredly almarhum juga gitu. Akhirnya gua ngebantu nge-backing Glenn, Rio Febrian, terus ketemu Mas Yofi Widianto, ya itu semua juga karena mungkin dari jalannya ada ya. Ya dari situlah. Ya awalnya sih memang bermula dari jalanan, tapi ya karena Tuhan mungkin punya rencana yang baik, rencana yang indah buat kita kan. Ya kita pasti rencana Tuhan sih apa sih yang nggak indah buat kita. Iya. Pasti dia menaruh kita di tempat yang baik lah. Itu sih kok. Sekarang lu udah berkeluarga lu ya? Berkeluarga ya. Anak Udah 2. sepasang apa? Laki-laki, Oh, laki-laki wih. keduanya dia. Jagoan semua lo ya? Jagoan. Nah gini, itu tadi cerita-cerita tentang kehidupan kawan aing nih, Ambon, 40, Michael. Nah, sekarang lu sebagai alumni Singgos, lu pengen nih STM ini, sekolah ini untuk kedepannya seperti apa nih? Ya, gue pengen sih maksudnya ibaratnya Sinjos murid-muridnya tetap eksis lah ya, tetap ada lah muridnya gitu. Dan ya nggak bisa dipungkiri juga kita sebagai alumni, maksudnya kita tetap maksudnya ya bisa dibilang bahasa gampangnya marketingin lah ya kan. Wah ini ada sekolah Sinjos nih, apa jurusannya ada apa aja sih sekarang? Mesin sama Mesin itu, mesin mana sih gue lihat ada banyak, ada perbengkelan udah ada nih, perbengkelan motor kalau masalah itu mah ada bengkel motor gitu, bengkel motor, otomotif ada, sama biasa lah bubut, sama satu lagi apa? Multimedia. Nah, ya kita sebagai alumni maksudnya ya kalau ya gue pribadi sih sayang lah sama Saint Joseph, karena gue nggak bakal melupakan Saint Joseph gitu, karena memang di situ gue belajar untuk rasanya kebersamaan, ya kan? Dimana kita susah senang bareng juga di situ, ya kan? Dimana kalau misalnya pas gue kena atau lo pun kena, ya kan? Kita kolekan gitu. Kita belajar kebersamaan dari Saint Joseph gitu, yang gue dapet sih gitu kalau di Saint Joseph. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, maksudnya gue sebagai alumni juga maksudnya sangat disayangkan kalau sampai Saint Joseph sampai tutup, jangan sampai lah ya maksudnya gitu. Jangan sampai, maksudnya ya, kita sebagai alumni ya tetap marketingin lah ibaratnya bahasa gampangnya gitu kan. memasarkan ya Saint Joseph tuh ya ada sekolah multimedianya, ya kan. Itu maksud bagus, ada bengkel sendiri. Iya, dan maksudnya sekarang pun Saint Joseph sekarang ya beda sama zaman kita dulu lah ya gitu kan. Sekarang udah ada multimedia, tapi elektronya yang udah nggak ada ya, Pak ya. Kurang tahu juga sih, kayaknya sih masih ada, tapi kayaknya masih ada. Ya nggak tahu lah ya, maksudnya itu masih ada apa enggak, tapi kita sebagai alumni maksudnya ya jangan sampai maksudnya sekolah kita dulu tempat kebanggaan kita, ya kan, semasa kita masih berapi-api, semangat kita tuh berapi-api, jangan sampai hilang gitu aja lah gitu. Jadi tetap promoin. Kalau gue pribadi sih maksudnya kalau misalnya ada temen atau saudara gitu, maksudnya yang misalnya dia nggak mau masuk SMA gitu, dia maunya masuk SMA SMK ya. Kalau sekarang SMK ya, sekolah kejuruan, maksudnya gue tetap udah coba aja masuk Santo Yosef lah gitu. Karena secara pribadi sih gue gitu kok. Karena udah setahu gue tuh di sekolah itu khususnya Sinjos ya, untuk apa perkalian apa ya yang buta sih sekarang udah jarang gitu. Iya. Mereka sekarang fokus ke keterampilan gitu loh. Ya, motivasi apa
lu lulus itu ya sekarang ada pegangan lah Iya. seperti itu sih yang gue lihat. Lo punya apa Skill bekal lah. ya bekal sesuatu untuk menjadikan lo maksudnya lo nggak jadi luntang lantung lah, lo punya skill ya Nah. yang kayak lo bilang kan. Nah, seperti itu sih yang nah untuk para pelajar bang gimana yang sekarang? Kalau yang untuk sekarang ya maksudnya ya maksudnya ya kayak yang tadi gue bilang gitu. Kalau dulu angkatan kita minim teknologi lah ya bisa dibilang gitu, karena maksudnya belum, ya dulu aja kita nggak megang handphone gitu kan. Kalau anak zaman sekarang udah bisa megang handphone. Ongkosnya sedikit loh dulu. Iya maksudnya gitu. Kalau sekarang maksudnya lo udah teknologi sekarang udah canggih lah. Maksudnya kalau dulu angkatan kita, ya, ibaratnya dengan minim teknologi, maksudnya banyak dari teman-teman selisihkan kita juga maksudnya masih bisa berhasil gitu lah ya, kok ya bisa dibilang gitu. Walaupun dengan masa lalunya yang kayak gimana, dengan ya dengan apalah masalahnya dia lah ya kan. Tapi masih bisa menghasilkan karya ya kan. Contohnya kayak almarhum teman kita sendiri kan. Ya, banyak lah. Hendrikus juga maksudnya masih bisa mengeluarkan karya-karya yang luar biasa gitu loh. Nah, dengan apalagi dengan adik-adik kelas kita yang sekarang nih ibaratnya Yang lebih canggih ya. iya, mestinya pasti harus nanti kalau misalnya keluar dari Saint Joseph, lulus gitu dari Saint Joseph, pasti harus bisa lebih lah dari kita. Gue berharapnya sih seperti itu gitu. Karena teknologi udah maju banget sekarang dan kalian juga pasti lebih bisa maksimal daripada angkatan kita lah sekarang. Oh dengar tuh yang di sekolah. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Tetap berprestasi aja sekarang kita. Ya lo berprestasi itu untuk pegangan lo juga, untuk bekal lo untuk di luar itu. Lo lulus sekolah, lo kuliah atau mau langsung kerja ya. Kalau lo nggak ada pegangan skill ya lo Bekal ya. nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini pesan dari alumni kita nih, Om Michael Lambon. Ya, dari Om Koko juga. Sekarang gue denger buka itu khusus apa khusus vokal apa? Kursus vokal. Nah Ya. ini dia Ya. kita dong. Oke, gua buka privat juga. Siapa yang mau kursus vokal privat Oh, bisa hubungi gua Di di sini? DM aja IG gua nih ada nih. Bone_baon. IG gua tuh. Apa kok? ada tambahan sedikit. Kalau di dalam surat NB nambah berita NB ya. surat cinta apa surat apa gitu lah NB. Buat teman-teman para alumni atau yang mau Yang masih mau mencari kerja, mau melamar kerja ya, Pak, ya? kerja Mencari kerjaan. bisa download di aplikasi Play Store. Play Store. Download aplikasinya namanya Mo Kerja. Mau kerja MOKERGA. Yoi, download aja di Play Store, download aplikasi Mau Kerja. Di situ teman-teman bisa cari link-link apa mungkin ya mau kerjaan yang bidang apapun segala macam bisa cari di aplikasi tersebut gitu. Ya, semoga aplikasi ini juga bermanfaat buat teman-teman semua betul. gitu. Semangat untuk masa depan. Ya, terus juga ada nih kok. Betul. Gue juga punya konten sama teman-teman gue. The Bodos. Bodos. Weh, ini anak bodos nih. Kalau sering nonton di YouTube. Di YouTube channel The Bodos. Kalau misalnya ada yang teman-teman mau apa ya, ibaratnya sharing tentang gimana cara apa ya berhenti narkoba atau melepas diri dari narkoba gitu, bisa buka link YouTube The Bodos. Karena kita di situ membuka apa ya, ibaratnya bukan membuka aja sih, kita menerima sharing gitu tentang gimana cara berhenti memakai narkoba atau cara apapun bentuknya tentang narkoba. Lo bisa akses di link YouTube nih channel kita, channel gue sama teman-teman gue The Bodos. Bodos.
gitu. Di situ gue juga ada band juga di situ namanya Adiktif. Ya, gue vokalis dan gitaris gue Eki juga yang sebagai pencipta band Ungu itu. Mantap. Yang tadi udah gue ceritakan di Awal. awal lah tadi gitu. Pokoknya tetap stay safe buat teman-teman, ya kan? Selalu sehat, selalu semangat untuk berkarya. Jangan pernah padamkan karya lo, talenta lo yang ada, ya kan? Jangan pernah patah semangat. Lo harus maju terus, pantang mundur. Itu semua demi diri lo semua, demi masa depan lo semua. Intinya sih gitu. Tetap bahagia selalu. Bahagia selalu, jangan lupa berdoa. Oke. Sekian dari gue, Koko, Eka Lampung. Salam 134. 134. Gitu. Kipas bang. Kameramen kipas terus. Ya. Kamera jadi panas. Stop tuh, jaket gue basah. Gimana deket lu? Oh, depan rumah lu. Ya. Udah.